Polri, pantau dari udara, Tol Cipali ramai lancar H-2 jelang Natal. Kepala Bagian Penerangan Umum atau Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan, arus lalu lintas di jalur tol Cikopo Palimanan atau Cipali masih ramai lancar, cenderung landai. Hal itu diungkapkannya ketika melakukan pemantauan melalui udara 2 hari menjelang Hari Raya Natal. Hanya saja, kata Kabag Penum, ada beberapa titik yang mengalami ketersendatan lantaran kendaraan masuk pintu tol Muhammad bin Zayed atau MBZ dan keluar pintu tol MBZ. Kemudian di posisi kilometer 57 kembali berjalan lancar sampai pintu tol Cipali ramai lancar. Begitu juga ketika masuk di rest area masih lancar terangnya. Lebih lanjut, bila mana terjadi peningkatan volume kendaraan hingga terjadi kemacetan, Kabag Penum berujar bahwa rekan-rekan dari kepolisian dan Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Purwakarta telah menyiapkan langkah-langkah preventif. Selain itu, dirinya menghimbau kepada masyarakat agar menjaga ketertiban, tidak melakukan pelanggaran selama melaksanakan cuti liburan Natal dan juga Tahun Baru. Ia pun menambahkan agar para pengendara untuk menjaga batas kecepatan. Pasalnya, cuaca saat ini cukup tidak bersahabat sejak berangkat dari Jakarta hingga Cipali. Kondisi hujan gerimis. Kenaikan volume kendaraan baru 20%. Senada dengan Kabag Penum, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, Iwan Suroso mengatakan kenaikan kendaraan hingga siang ini belum signifikan. Menurutnya, hal itu dikarenakan karena masyarakat masih tengah bekerja. Iwan mengatakan, bila terjadi kemacetan di ruas tol, Dishub dibantu pihak kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas. Kendaraan nanti akan diarahkan melalui jalur arteri. Pada pagi menjelang siang ini saya berada di pos polisi Cikopo, kemudian di sini juga ada pos pantau dari Kementerian Perhubungan. Pada jam 8:15 mungkin tadi ya, saya berangkat dari lapangan Bayangkara Mabes Polri untuk memantau kondisi lalu lintas sepanjang jalur tol Cipali. Kemudian kami melihat bahwa situasi kelancaran lalu lintas masih dalam kondisi lancar, cenderung masih landai seperti itu. Itu posisi sampai dengan pintu masuk tol MBZ. Di sana sedikit terjadi tersendat, kemudian sepanjang tol MBZ itu ramai lancar kondisi lalu lintasnya. Kemudian ketika akan keluar dari tol MBZ itu kondisi berhenti atau sedikit stagnan karena mungkin di sana sudah mendekati pintu tol. Itu pada posisi 4,7 di kilometer 4,7. Kemudian di posisi 5,7 kondisi lalu lintas kembali berjalan lancar, ramai lancar, bahkan sampai dengan pintu tol Cipali ramai lancar dan di depan pintu tol masih dalam kondisi kosong. Kemudian perlu disampaikan bahwa di titik-titik atau di rest area itu juga masih dalam kondisi normal. Seperti itu. Kalau
Kalau saya lihat di jalan tadi belum ada peningkatan volume kendaraan, tapi mungkin nanti akan dijelaskan lebih banyak oleh Pak Pak Ridwan, nanti ada berapa peningkatan volume di posisi ini. Sepertinya memang sudah mulai ada peningkatan, berapa persentasenya bisa disampaikan oleh Pak Ridwan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Hasil pantauan kami khususnya di wilayah Kabupaten Purwakarta, jadi peningkatan volume kendaraan itu berkisar antara 15 sampai 20% ya. Itu pun terfokus pada titik-titik tertentu, utamanya di jalan yang mengarah ke arah perkotaan. Karena memang sampai saat ini masih jam masuk kerja atau hari kerja masih berlaku, jadi belum ada libur. Nah, itu mungkin pengaruhnya salah satunya itu. Jadi masih ada orang berangkat kerja dan sekolah, pembagian rapot. Antisipasi sebagai bila mana terjadi volume kendaraan yang padat, itu ada beberapa solusi yang sudah kami koordinasikan dengan rekan-rekan dari Kepolisian Resort Purwakarta, yaitu bila mana yang dari arah barat ke timur melalui jalur tol Cikopo akan diarahkan ke jalur arteri, yaitu jalan Cikampek, namanya Jomin ya, Simpang Jomin. Kemudian alternatif kedua adalah melalui jalur Sadang Subang. Alternatif ketiga yaitu melalui jalur Wanayasa. Dan kita alhamdulillah di Purwakarta sudah dibuka lagi gate tol kilometer 99 bila mana terjadi kepadatan arus lalu lintas di ruas jalan tol Cipali. Jadi bisa dibuang ke arah barat melalui Darangdan dan Sawit. Itu mungkin informasi dari. Kurang lebih peningkatannya sekitar 15-20%, dan itu pun di insidentil ya, sifatnya di jam-jam tertentu. Mungkin yang memang mengarah ke luar kota di sore hari sampai malam. Kebanyakannya kendaraan pribadi. Sudah mulai ada peningkatan itu, sudah ada. Itu kebanyakan mengarah ke arah timur. Untuk hari ini Pak, prediksinya seperti apa? Ini hari terakhir Pak ya? Betul. Sampai pantauan tadi pagi, karena tadi terpengaruh oleh masih adanya pegawai yang masuk kerja dan yang anak-anak sekolah yang bagi rapot, itu pengaruhnya itu saja. Tapi kalau peningkatan untuk libur Natal dan Tahun Baru itu belum terlalu signifikan. Prediksi Pak, Prediksinya mungkin kami perkirakan hari Jumat yang akan datang, bukan Jumat ini, pas mau Tahun Baru, betul, menjelang Tahun Baru, betul prediksi kami. Karena kami pantau melalui alat kami traffic counting juga kita simpan di kantor kami, itu kita menghitung peningkatannya itu sekitar 15-20%, dan itu pun di jam-jam tertentu. ramai lancar. Betul, ramai lancar. Tapi walaupun begitu kami sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan dari Polres Purwakarta untuk mengantisipasi bila mana terjadi kemacetan lalu lintas yang padat. Gitu. Ramai lancar. Ya, untuk mengantisipasi tentunya rekan-rekan yang bertugas di sini sudah menyiapkan langkah-langkah apa yang nanti akan dilakukan untuk preventif ya, terkait dengan cuaca yang cukup kurang bersahabat. Sepertinya pagi ini ada hujan gerimis, kemudian tadi berdasarkan pantauan di udara juga agak kabut seperti itu. Namun demikian kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga ketertiban nanti ketika melaksanakan cuti atau liburan dalam rangka Natal dan Tahun Baru, kemudian tidak melakukan pelanggaran, terus kemudian tetap jaga kesehatan, baik itu kesehatan manusia ataupun kesehatan daripada kendaraan yang akan digunakan. Mungkin itu pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia sehingga perayaan Natal dan Tahun Baru ini dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Tentunya kami Polri beserta instansi terkait yang terlibat di dalam pengamanan Ops Lilin 2022 juga bekerja secara maksimal untuk menjamin keamanan dan kenyamanan seluruh masyarakat Indonesia. Jaga batas kecepatan juga. Pasti,
karena kondisi lalu lintas ketika hujan ya itu akan licin, sehingga dihimbau kepada seluruh masyarakat di dalam mengendarai kendaraan di jalan agar menjaga batas kecepatan daripada kendaraan.